Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast British GP part kedua. Bear with me karena ini kayaknya bakal panjang banget. Skrip gua tahu berapa lembar? 19 lembar. Ya sudah lah ya. Kita lihat yang mana bisa dipotong, yang mana enggak. Karena gosipan banyak dan ada beberapa interview yang somehow satu interview itu ada 4 lembar, Kak. Gua tuh bingung apa aja coba ditanya. Entah yang nanya banyak tanya atau yang jawab panjang banget. Tapi ada satu hal yang gue lupa kemarin bahas di part pertama, yaitu perkara ban. Jadi bannya Silverstone kali ini itu karkasnya agak berbeda. Karena berdasarkan data katanya tahun lalu, ban yang terutama soft itu cepat banget ausnya. Jadi untuk Silverstone kali ini alokasi ban depan itu karkas standar ada 3. Jadi soft, medium, hard. Sedangkan ban belakang itu memang komponya cuma 2 dengan sisi kanan lebih keras. Tetapi khusus untuk ban softnya itu karkasnya katanya ditingkatkan sedikit lebih keras, tetapi nggak sekeras ban medium standar, katanya begitu. Well, sejauh ini tetap menuai komplain kakak, terutama dari Ducati karena di sprint race mereka semua pakai itu ban belakang soft dan amburadul, terutama si Marc Marquez. Gue sendiri nggak ngerti apakah dia kepake ban undian apesnya atau gimana, karena udah gue bilang kalau ban soft itu sepenuhnya undian, sementara kalau ban medium itu masih ada jatah-jatahan, sisa ya tergantung motornya lagi. Tetapi kalau ban soft itu memang murni undian, Kak. Kenapa? Karena ada yang pakai pas pra kualifikasi, ada yang pakai di kualifikasi 1, kualifikasi 2. Jadi ya memang nggak bisa diprediksi lu pakai soft yang KW1 kah, apes kah, KW2 kah, ori kah, nggak ketahuan. Nah, somehow mungkin si Marc Marquez kena pakai yang soft undian apes. Mungkin itulah kenapa dia sampai sore itu saya itu sampai diolok-olok loh sama komentator di sprint race, saking nggak bisa kemana-mananya. Gue tuh sampai berasa ini jangan-jangan ketukar nomornya Pecco Bagnaia sama Marc Marquez, karena biasanya yang kayak gitu modelnya itu Pecco Bagnaia. Tapi ya begitu loh, mungkin dia emang lagi kena ban soft yang apes, mungkin gua nggak tahu. Tetapi ya memang kalau kalian lihat di warm up, dia itu memang menguji ban belakang medium, dan ya untungnya dia nggak dapat apes, dapatnya KW2 kayaknya. Jadi ya untunglah dia nggak terlalu jauh banget ketinggalan, sementara si Pecco kayaknya kena apesnya. Dia sendiri bingung kenapa crash. Nanti kita bahas itu di bagian Ducati. Kita bahas dulu Qatar, kakak. Nah, kemarin di part 1 kalau nggak salah kan gue bilang itu Jorno itu mulai nanya-nanya ini Qatar mau diadain atau enggak, karena kita kan mau nge-save tiket, mau dipesan kalau memang jadi, kalau enggak ya kita batalin atau gimana. Nah, Carlos Ezpeleta ngomong, jadi dia bilang, oh iya kita memang hanya memiliki 1 balapan di daerah Timur Tengah, dan dari sudut pandang komersial 21 balapan itu sudah cukup untuk musim MotoGP. Tetapi meskipun demikian, karena kita sudah bekerja sama dengan Qatar, promotor dan pihak yang berwenang akan melihat apakah ada keinginan untuk mengadakan balapan di tempat lain. Ibarat kata, mungkin Qatar memang tetap mau gelar, tetapi nanti ditukar tempatnya, ala-alanya F1 yang ditukar Bahrain dengan Sepang, tapi dia punya hashtag tetap GP Bahrain, tetapi digelarnya di Sepang, minjam sirkuit, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi sama Carlos Ezpeleta katanya nanti dilihat apakah Qatarnya memang kekeh mau gelar tapi di sirkuit lain, atau sekalian aja dihapus. Nggak masalah, karena memang kalau cuman punya 21 event kayaknya nggak terlalu banyak berpengaruh ke kejuaraan, meskipun ya ada beberapa rider bilang kayaknya itu berpengaruh sih, lumayan kan poinnya ya, mungkin itu akan berpengaruh kalau lu double win atau double podium mungkin ya. Tapi kalau secara keseluruhan kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Jadi Carlos Ezpeleta bilang, saya pikir itu adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan meskipun cukup rumit karena kita berada di waktu dalam setahun di mana pada dasarnya sudah mengesampingkan sebagian besar sirkuit Eropa. Selain itu, dari sudut pandang logistik, kita tidak bisa melakukan semua yang kita inginkan karena kita memiliki Portugal dan Valencia. Dan kalaupun memang mau dipaksakan digelar, itu setelah Malaysia. Ada cuaca dan ada keterbatasan, dan sirkuit yang bisa menyelenggarakan MotoGP itu terbatas dari sudut pandang keselamatan. Jadi ya kita akan lihat-lihat, kita fokus dulu untuk menyelenggarakan GP di Qatarnya. Kita berharap bisa melaksanakannya, tapi kalau enggak ya nanti kita lihat opsinya seperti apa. Intinya adalah jadwal belum berubah saat ini, dan Jorno itu kalau mau taruhan ya lu silakan pesan tiket duluan, kalau enggak ya udah lu diam aja, tunggu aja sampai dipastikan bahwa itu akan digelar ya. Akhirnya lu harus beli tiket mahal kalau kayak gitu, tapi ya mau di apa. Nah, kabar terbaru lainnya adalah perkara soal bursa transfer. Kemarin setelah balapan Silverstone kan seperti biasa ada makan malam MotoGP itu. Nah, ngomong-ngomong lah para tim dan pabrikan.
pabrikan. Sebenarnya sih para pabrikan, karena itu adalah makan malamnya pabrikan sih. Jadi dibahaslah soal jendela transfer yang mirip-mirip dengan olahraga sepak bola. Jadi katanya sih kalau di sepak bola sana, karena gue bukan fans bola, katanya kalau jendela transfer, lu mau jual beli pemain dan segala macam, itu ada waktunya. Jadi kalau ada kontrak di luar itu bisa dinyatakan tidak valid. Kalau misalnya satu pihak mau berubah atau misalnya gue mau batalin, itu bisa. Karena itu tidak dilakukan di masa jendela transfer, katanya begitu. Nah, kemarin ternyata yang mengusulkan itu adalah Yamaha. Gue tuh bingung sebenarnya ada apa. Jadi gosipnya sebenarnya adalah, kalau kalian lihat time frame-nya Sepang Tes, sebelum Sepang Tes kan ada Sepang Shakedown. Nah, waktu Sepang Shakedown, Quartararo sudah nge-track di sana. Hari terakhir kalau nggak salah, itu sudah nge-track di sana. Nah, ternyata pemicu kontrak yang ditandatangani sebelum musim dimulai itu ternyata bukan dari Jorge Martin, kakak. Dari Snectaro sebenarnya. Jadi Snectaro katanya itu sudah mendapatkan penawaran bahkan sebelum tahun berakhir. Bukan sebelum musim dimulai, tapi sebelum tahun berakhir. Jadi katanya mulai Valencia, kalau nggak salah tes Valencia, itu katanya dia sudah dapat tawaran bersamaan dengan Marc Marquez. Tapi waktu itu Marc Marquez katanya menolak, meskipun ya Puig masih ngarep-ngarep, tetapi Quartararo juga ternyata sudah menerima penawaran. Nah, waktu Sepang Shakedown keluarlah itu draft pra-kontrak. Begitu Sepang Tes, ditandatangan sama Quartararo. Masih ingat waktu itu Quartararo absen di hari pertama dengan jari patah. Masih ingat? Ternyata itu dia pergi tanda tangan kontrak, kakak, sama Honda. Nah, mulai dari situ ketahuan bahwa ternyata dia sudah tanda tangan kontrak sama Honda. Yamaha meskipun ya mengincar Pecco Bagnaia awalnya, tapi karena Pecco ketemu sama Quartararo di hari pertama tes Sepang yang dia cedera, Pecco mundur. Dan karena Pecco mundur, pindahlah mereka ke Jorge Martin dengan tawaran. Makanya udah gue bilang, kalau ABR bilang sebenarnya Pecco itu nggak dipilih gara-gara Martin, aslinya sebenarnya Martin dipilih gara-gara Pecco nggak mau. Itu aslinya. Jadi ya gosip sepoi-sepoi gue sebenarnya nggak salah. Cuman ya memang ini adalah media KTPS yang membuat seolah-olah si Pecco itu ditolak sama Yamaha. Aslinya memang si Pecco yang nolak Yamaha sebenarnya, baru Yamaha ke Jorge Martin. Cuman ya kemarin si KTPS terutama ABR itu bilang bahwa sebenarnya si Pecco itu cuman opsi kedua. Kagak, kak. Bahkan ketika si Pecco masih di Mandalika latihan, itu sudah ada di mejanya itu penawaran kontrak dari Yamaha. Sementara Aprilia sendiri belum ada penawaran resmi, tetapi dia sudah mulai sounding lewat Marco Bezzecchi waktu itu. Nah, kita mundur lagi, ini jadi panjang, kak. Nah, waktu itu si Pecco sebenarnya nggak peduli. Dia memang hampir fix sebenarnya sama Yamaha. Itu udah gue bilang kayaknya ya. Cuman gara-gara si Quartararo ketahuan sudah tanda tangan kontrak dengan Honda, dan di saat yang sama dia cedera tangan hari pertama Sepang Tes, si Pecco mundur. Dan karena si Pecco mundur, jatah gajinya dia itu langsung dimasukkan semua ke budgetnya Jorge Martin. Jadi Jorge Martin meskipun awalnya cuman menerima penawaran dengan gaji yang nggak terlalu tinggi, didoublein ke situ. Makanya manajernya Martin bilang, kami mendapatkan penawaran yang hampir mustahil untuk bisa ditolak, saking bagusnya. Karena Yamaha akhirnya fokus ngejar Martin karena nggak dapat si Pecco. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini yang bikin Yamaha sebel. Kenapa? Karena gosipnya sebenarnya mereka ingin mempertahankan Quartararo. Cuman Quartararo ya lu tau lah, udah muak emang dari awal. Terutama karena dia nggak pernah cocok sama petinggi Jepang. Jadi ya lu nggak bisa ngarep apa-apa sih, emang dia mau kabur dari kemarin-kemarin aja. Jadi meskipun lu nawarin segitu banyak gaji, Quartararo udah bilang mau lu gaji gue seberapa juga gue tetap mau pindah. Jadi kemarin ketika di TaiGP Buriram, bosnya Yamaha nongol, itu adalah tanda tangan kontrak dengan Jorge Martin. Kurang lebihnya begitu, kakak. Sehingga Yamaha mengajukan, gimana kalau bikin jendela transfer, sehingga para rider yang bahkan memulai negosiasi sebelum musim dimulai itu bisa dianggap tidak valid dan bisa diveto oleh pabrikan yang mempekerjakan dia. Nah, Aprilia juga sebenarnya ya antara mendukung atau enggak, tetapi kalau Aprilia itu lebih kepada kalau lu cuman ngomong-ngomong sebelum musim dimulai nggak masalah, tapi kalau lu udah tanda tangan kontrak kayaknya agak-agak menyalahi deh. Itulah kenapa mereka baru dapat tanda tangannya Pecco Bagnaia, itu pun masih prakontrak setelah TaiGP. Jadi kontraknya pun itu
itu kalau nggak salah di Mugello katanya baru tanda tangan. Baru tanda tangan yang clear kontrak ya. Tapi prakontraknya memang sejak Buriram. Jadi ada draftnya dikasih kira-kira ini lu mau atau kagak. Kurang lebihnya kayak gitu. Sehingga Rivola itu Aprilia mendukung apa yang diminta oleh Yamaha. Karena menurutnya mereka, ini Martin tiba-tiba tanda tangan kontrak di Thailand juga. Karena efek dominonya dari Quartararo. Kurang lebihnya begitu. Di saat yang sama di tes Sepang juga katanya Acosta sudah tanda tangan kontrak sama Ducati, ngerti? Jadi ya yang komplain adalah Yamaha, yang ikut mendukung adalah Aprilia, yang menentang siapa? Ducati. Jadi Ducati bilang oh ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena ini gini, kalau sepak bola lu pakai jendela transfer itu lebih karena timnya yang jual pemainnya, dan juga karena tim itu punya banyak pemain, banyak pemain di sana, sehingga mereka tahu yang mana yang lebih diutamakan, performanya lebih bagus, sehingga mereka pasang harga. Sementara kalau mau di MotoGP, ya kan satu tim cuma ada 2 rider, dan sorry to say, rider lebih tahu kualitas dirinya daripada tim. Kalau di sepak bola, orang menilai dari performa, kalau di MotoGP itu lebih menilai dari nilai pasar, ekspektasi, kemampuan pada bakat, kurang lebihnya kayak gitu. Contoh, Ducati udah ujuk-ujuk aja ngambil Dani Holgado. Itu dari mana? Dari kota udah dibilang, kami mau ambil Dani Holgado. Waktu itu Dani Holgado masih belum kemana-mana, masih 10 besar mungkin ya di klasemen. Clear, nggak tahu kemana, gimana, dan bagaimana. Tiba-tiba udah kayak gitu. Jadi menurutnya Ducati, kami itu merekrut rider lebih kepada insting kami, yang mana kami tahu potensinya bagus, bukan kepada performanya dia. Kita nunggu dulu setengah musim, bla 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 bla. Nggak ada. Tapi kalau kalian mau kayak gitu ya silahkan. Kurang lebihnya begitulah. Jadi para media KTPS itu banyak yang mendukung ide ini. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau misalnya jendela transfer ini diberlakukan, Jorge Martin mungkin akan tetap perpanjangan sama Aprilia, dan justru si Pecco yang akan ke Yamaha. Nah, ini yang lumayan menarik. Tahu nggak si Jorge Martin bilang apa? Sebenarnya kalau saya misalnya menunda keputusan ini, saya akan tetap memutuskan hal yang sama. Kenapa? Karena gosip berumus sepoi memang hubungannya dia sama Aprilia itu, lu lihatnya memang bagus dari luar, katanya nggak sebagus itu di dalam pedok. Sorry to say, bahkan sebelum hari Minggunya Silverstone itu gosipnya 2 rider ini itu nggak saling bicara. Para krunya itu bahkan perang dingin, Kak. Jadi memang nggak terlalu kondusif untuk timnya si Jorge Martin. Karena memang kan dari tahun lalu gue udah bilang, timnya aja itu sampai bilang kok kayaknya agak-agak nggak pas ini anak di tim ini. Mungkin ya attitude-nya juga, terutama karena cara dia memperlakukan Bonora waktu di Barcelona, itu memang agak membekas bagi para kru. Kurang lebihnya kayak gitu. Sehingga ya kita memang secara profesional dukung lu, tetapi kalau mau perpanjang ya begitulah. Nah, Jorge Martin sendiri merasa nggak nyaman dengan itu. Jadi dia bilang, saya dengan ikhlas dan rela hati menandatangani kontrak dengan Yamaha. Bedanya adalah kalau kemarin saya tanda tangan kontrak sama Aprilia, itu kondisinya saya terpuruk, tidak punya pilihan lain, dan bisa dibilang seperti kena musibah lah ya, disaster. Sementara saya menandatangani kontrak dengan Yamaha itu sebagai pemenang, orang yang bebas. Jadi sudah gue bilang, dia itu dapat penawaran dari Yamaha itu nyaris nggak bisa ditolak. Sementara kalau di Aprilia katanya dia tanda tangan itu sebagai orang yang ya disaster, terpuruk. Itulah kenapa dia punya kontrak ketika di Mugello 2 tahun lalu itu katanya sampai bolak-balik gara-gara itu klausul performa. Saking sebenarnya dia nggak mau masuk ke Aprilia. Sebenarnya udah kayak gitu dia cedera, dia ribut lagi sama tim. Ya begitulah. Intinya adalah dia sebenarnya kalaupun dia jurdun tahun ini, dia nggak akan tetap bertahan di Aprilia. Itu udah clear. Dia sudah bilang. Jadi intinya jendela transfer ini nggak akan berguna untuk para rider. Dia cuma berguna untuk para tim yang berusaha mempertahankan rider yang bagus dengan motor yang bapuk. Kalau mereka nggak percaya diri sama motornya, ya mereka berusaha mempertahankan rider yang bagus dengan motor yang bapuk. Itu yang diuntungkan dari jendela transfer. Sementara tim-tim yang cukup percaya diri sama motornya dan juga cukup percaya diri bahwa dia punya rider, tahu potensinya bagus, dan mereka tahu pertaruhan pada ridernya itu bagus, itu nggak masalah. Ngapain perlu jendela transfer? Karena kalau lu udah negosiasi di awal, ya percuma mau jendela transfer kek kagak kek, tetap juga
ya lu bakal sama-sama mereka. Jadi katanya ini juga untuk melindungi para rider yang promosi dari Moto2. Gara-gara apa? Manu Gonzalez. Jadi karena motor-motor bagus ini sudah diblok sama rider-rider lain duluan yang sudah tanda tangan kontrak sebelum musim berjalan, Manu Gonzalez jadi nggak punya pilihan untuk bisa bergabung dengan tim di MotoGP. Menurut gue itu bukan salah tim sih. Kalau mau dilihat para rookie untuk tahun depan, Izan Guevara, Dani Holgado, Senna Agius, kemudian David Alonso, kan itu semuanya belum ditentukan di awal musim. Kecuali untuk Dani Holgado ya, karena Ducati itu sudah clear bilang ke Dorna, ke MotoGP, mereka akan ambil itu bahkan di seri kota, seri ketiga ding. Jadi dari semua rookie, itu hanya Dani Holgado yang dipilih di awal musim. Sisanya, sorry tuh saya kalau nggak salah itu mulai dari Jerez baru ditentukan. Sehingga sementara yang apapun performanya Manu Gonzalez itu sama sekali nggak menarik untuk tim. Karena tim itu tertarik pada rider yang punya bakat, punya nilai pasar, dan punya potensi. Meskipun ya, Manu Gonzalez punya kualifikasi, punya performa, tetapi kembali lagi gue bilang, udah ketuaan kak. Jadi ya itu nggak terlalu menarik untuk tim, meskipun lu performanya bagus. Nah, masalahnya adalah dia juga pilih-pilih ke Superbike, dia juga pilih-pilih motor. Dia maunya ke Ducati atau ke BMW. BMW gara-gara dia punya gaji, ke Ducati itu gara-gara motornya. Nah, Ducati justru memilih Morbidelli karena itu kan tukar guling sama Bulega. Jadi memang udah nggak ada seatnya dia. Dia nggak mau ke tim satelit di Superbike, maunya di tim pabrikan. Ya kalau lu pilih-pilih kayak gitu ya lebih nggak bisa lagi kak. Jadi udah lu ke MotoGP nggak menarik untuk tim, begitu lu ke Superbike lu pilih-pilih. Ya mana ada tim yang mau jadinya. Jadi gosip berembus sepo-sepo ya kalau dia nggak dapat seat yang menarik untuk dia di Superbike, dia akan stay di Moto2 untuk tahun berikutnya. Nah ini pada dasarnya malah merugikan buat lu menurut gua ya. Sorry to say, tapi ya begitulah. So, kabar lainnya adalah dari Johan Zarco. Jadi kemarin itu dia posting dia sudah latihan di atas motor dirt bike. Jadi dia tulis bahwa dia itu sedang berusaha untuk menguji dia punya lutut setahan apa, daya tahannya, bagaimana dia punya kondisi kalau dibawa untuk motoran. Jadi istilahnya memberikan latihan untuk otot lututnya supaya lebih terbiasa. Katanya begitu karena memang dia targetnya sudah kembali nge-track di Misano. Kemudian Augusto Fernandez kemarin itu nggak ada interviewnya. Akhirnya gue dapat juga interviewnya dia. Aslinya sebenarnya dia ini finish P16 nggak dapat poin, tapi karena Quartararo di demosi gara-gara penalti tekanan ban, Augusto Fernandez naik ke P15 pulang dengan 1 poin. Jadi dia bilang, secara umum ini akhir pekan yang sulit bagi kami, tetapi secara pribadi saya senang dengan balapan ini. Saya mampu memperkecil jarak dengan Toprak, jadi berada dekat dengan Yamaha lain itu juga bagus untuk saya. Saya hanya terpaut setengah detik dari lap tercepat Fabio, jadi akhir pekan seperti ini bagus bagi saya untuk kembali ke performa terbaik dan menjadi lebih cepat untuk program pengujian kami, sehingga kami bisa menguji semuanya lebih baik. Jadi ditanya, lu masih ngerjain proyek 1000cc emang? Jadi dia bilang, oh no, kita sudah menutup proyek 1000cc, ini adalah wildcard terakhir saya, jadi sekarang kami akan fokus pada 850cc. So ditanyalah dia perbandingannya gimana, jadi dia bilang, ya harus saya akui, basis kedua motor ini sama. Kami sedang mencoba menentukan basis untuk motor tahun depan. Jadi saya sudah menguji berbagai hal yang bisa kami gunakan untuk tahun depan. Tentu saja ini membingungkan karena saya sekarang balapan pakai 1000cc, terutama bagi saya sendiri karena saya kesulitan untuk langsung kembali ke kecepatan semula, terutama di hari pertama dengan time attack. Itu adalah sesuatu yang menambah tantangan untuk mengingat cara menggunakan ban Michelin dan segala-galanya. Tapi seperti yang saya katakan, saya senang bisa menyelesaikan akhir pekan ini hanya terpaut setengah detik dari lap tercepat Fabio Quartararo dan dekat dengan Yamaha lainnya. Saya kurang lebih sudah kembali ke performa terbaik untuk terus menguji hal-hal baru dengan cara yang baik. Ini juga tujuannya, untuk mengikuti wildcard agar level saya tetap tinggi. Saya adalah pembalap MotoGP sejati, jadi pekerjaannya sudah selesai. Kami sekarang memiliki program tes yang bagus, jadi mari kita fokus pada
episode itu karena saya lebih menantikannya. Jadi gosip berembus sepoi-sepoi, dia direncanakan akan melakukan 3 tes lagi dengan 850cc sebelum GP Austria. Jadi ya begitulah, kita lihat. Karena sejauh ini belum ada yang lihat motor 850cc-nya Yamaha bersanding dengan para 850cc dari pabrikan lain. Karena gosip berembus sepoi-sepoi di Brno Test kemarin itu yang turun bukan V4 850cc. Kurang lebihnya begitu. So, kita mulailah dari pabrikan terbaik kedua. Pecco Bagnaia dulu kakak, DNF. Apakah kita akan membahas dulu gosip sebelum British GP? Ini udah gue bahas di podcast live colongan sih. Perkara soal mamang pensiun mancing, Casey Stoner. Jadi dalam wawancara lengkapnya di Goodwood Festival kemarin itu dia sempat ditanya soal Pecco Bagnaia. Jadi kemarin itu dia ditanya, lu nggak ada niat gitu jadi coachnya rider MotoGP, mungkin coachnya Pecco Bagnaia kah, kayak si Lorenzo tuh jadi coachnya Maverick Vinales yang udah bubar kongsi. Jadi dia bilang, oh no, saya sudah nggak mau berbagi pengetahuan saya atau berbagi saran dengan pedok MotoGP dengan gratisan, sudah no, terutama kalau itu nggak dihargai dengan baik. Nah ini, jadi ditanya maksud lu apa, jadi dia bilang, lu masih ingat kagak kemarin gue sempat nongol di Misano tuh. Jadi kalau kalian mundur-mundur di tahun lalu di San Marino GP dia sempat nongol. Dia nongol di pedoknya Pecco Bagnaia. Bantuin Pecco Bagnaia langsung kakak. Ditambah lagi dia nongol di tes Misano, bantuin juga Pecco Bagnaia. Itu si Pecco Bagnaia sampai dapat motornya Morbidelli dipinjamin itu atas sarannya si Stoner kepada petinggi Ducati. Nah ini tahu nggak dia bilang, saya menghargai tanda terima kasih atau ucapan terima kasih dari Pecco, karena Pecco memang waktu itu bilang saya sangat berterima kasih dia menemani saya. Saya menghargai itu, tetapi saya juga mendapatkan respon yang berbeda dari mereka. Stoner itu nggak bilang mereka ini siapa, tetapi Giorno tahu yang dimaksud mereka ini adalah ya Ducati. Karena memang kalau kalian mundur-mundur di podcast kapan, itu kan memang Stoner bilang, lu kalau di Ducati, kalau lu memang nggak performa bagus, meskipun lu punya sejarah yang bagus bersama mereka, lu bakal langsung dibuang. Jadi kemarin juga dia bilang, ya saya sangat menghargai ucapan terima kasih dari Pecco Bagnaia, tetapi respon mereka sedikit kurang bagus. Mereka yang dimaksud itu adalah Ducati. Jadi gosipnya Ducati itu agak kurang senang dengan sarannya Stoner untuk meminjamkan motor Morbidelli kepada Pecco. Katanya itu diterima dengan gusar oleh Tardosi, katanya begitu. Dan itu diketahui oleh Stoner, makanya dibilang gue itu nggak terlalu suka sama responnya mereka. Tetapi yang clear adalah Pecco memang benar soal motornya berbeda. Kenapa? Karena setelah saya melihat langsung dia mengendarai motor itu dibandingkan dengan motornya Morbidelli yang dia pinjam, itu memang clear bahwa motor itu berbeda. Jadi memang Pecco sudah benar, itu motornya beda. Kalau Ducati bilang itu sama GP24 yang dimodifikasi, sorry tuh saya itu nggak akan sebeda itu. Tapi itu memang motor yang benar-benar berbeda. Hanya dengan melihat begitu banyak gerakan ketika Pecco Bagnaia mengendarai motor itu, kalian sudah bisa tahu bahwa itu motor yang berbeda. Nah, ini ditanyalah ke Pecco kemarin sebelum Silverstone. Jadi si Pecco bilang, oh ya sebenarnya begini, saya sangat mensyukuri kehadiran Stoner di sisi saya. Tetapi ya, tidak perlu pernyataan dari Stoner untuk bisa memastikan bahwa memang motor itu berubah. Kami sebagai rider profesional tahu apa yang berbeda dari motor bahkan ketika pertama kali mengendarainya. Yang kami lakukan adalah mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah motor yang sama atau motor yang berbeda. Tetapi pertama kali mengendarai motor itu kalian bisa tahu bahwa itu motor sudah berbeda. Cuman ya kalau Ducati bilang enggak kok ini sama, kan kalian akhirnya mencoba mencari apa ya, memang gue yang salah apa gimana. Tetapi kalau memang kalian adalah rider yang profesional, kalian tahu bahwa itu motor berbeda kalau kalian pertama kali mengendarainya. Nah kemarin di jeda musim panas dia juga melakukan operasi AMPAM. Ini sempat ditanya, kenapa lu tiba-tiba operasi AMPAM? Selama ini apakah ini mempengaruhi performa lu apa gimana? Jadi dia bilang sebenarnya gini, mau dibilang mempengaruhi performa sih enggak juga, tetapi ini terasa ketika di sirkuit-sirkuit tertentu di mana AMPAM itu lebih gampang kambuh. Jadi saat pertama kali
saya merasakannya adalah di Jerez. Kemudian ketika di tes Jerez kalau nggak salah, saya hanya menjalani beberapa lap karena ampam saya sakit. Tetapi setelah itu mulai berkurang karena ada sirkuit-sirkuit yang nggak terlalu memancing ampam. Nah, kapan hari itu mulai kambuh lagi dan dia memutuskan untuk mengoperasinya. Kalau nggak salah 2 minggu setelah jeda musim, dia memutuskan mengoperasinya. Nah, yang menjadi masalah adalah itu barang bengkak selama setelah operasi sampai ketika dia muncul di Silverstone, katanya itu masih bengkak. Jadi dia bilang ini sebenarnya agak aneh. Ampamnya sendiri sebenarnya udah clear, cuman karena ini masih bengkak jadinya sangat mengganggu. Kurang lebihnya begitu. Jadi ya dia sendiri juga nggak bisa maksimal mengeber motor, ditambah lagi dengan kondisi dia punya motor yang susah direm. Jadilah dia menjalani start terburuk musim ini. Start dari P16 sampai P17 kakak nggak lolos ke Q2, itu saking jeleknya dia punya kualifikasi. Nah, di balapan panjang dapatlah dia ban apes, crash tanpa peringatan. Jadi ditanya dia, lu kenapa bisa crash di situ? Jadi dia bilang, ya saya juga sebenarnya mempertanyakan apa yang terjadi. Saya belum pernah kehilangan kendali bagian depan seperti itu saat keluar dari tikungan. Melihat data sangat sulit untuk menemukan apapun. Jadi satu-satunya yang kami ketahui dan kami lihat adalah hilangnya kendali di bagian depan. Saya benar-benar kehilangan kendali di bagian depan dalam beberapa detik. Itu sangat aneh, tetapi itulah yang terjadi. Sulit juga untuk menerimanya karena ini sudah menjadi salah satu akhir pekan terberat saya musim ini. Saya mencoba untuk cepat meskipun saya sebenarnya tidak pernah benar-benar cepat, dan saya mencoba untuk tetap dekat dengan 10 besar. Hari ini ada sedikit peluang untuk finish di 10 besar dan saya mencoba untuk memanfaatkannya, tetapi ya sekarang kita harus pulih dari situasi ini karena saya tidak ingin mengalami musim seperti ini lagi. Jadi ditanyalah dia, emang motor lu nggak diapa-apain apa gimana gitu, nggak diutak-atik? Jadi dia bilang, sebenarnya kami sudah mengubah segalanya, sudah mengubah setup, sudah mengubah elektronik. Faktanya tidak ada masalah yang spesifik. Sejak balapan pertama musim ini, saya tidak punya grip di bagian belakang, praktis nol, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Sulit untuk dipahami, terutama karena ada pembalap Ducati lain yang memiliki grip yang bagus. Alex Marquez yang dia maksud. Berarti lu tahu penyebabnya apa? Karena kan ada pembanding tuh. Jadi dia bilang, no, saya sendiri juga masih nggak ngerti. Mereka menganalisa data dan saya berada di sana cukup lama untuk mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi tidak ada hasilnya. Kami akan mencoba lebih memahaminya mungkin di rumah, ketika kami memiliki lebih banyak waktu untuk menganalisa semuanya. Juga karena pulang tanpa memahami kenapa saya terjatuh, kehilangan kendali bagian depan saat keluar tikungan itu sulit. So, ditanyalah dia, apakah lu nggak ada pakai strategi kayak apa gitu? Jadi dia bilang, saya mencoba strategi yang berbeda. Saya tahu betul bahwa saya tidak bisa bersaing dengan para pembalap di depan, maksudnya yang di 5 besar. Jadi tujuan saya adalah untuk mencoba tetap berada bersama kelompok Binder dan Morbidelli. Saya pikir itu strategi yang cukup positif karena saya sebenarnya mengalami kemajuan. Saya bisa mempertahankan kecepatan di 1 menit 59 detik,8 hingga akhir, maksudnya sebelum crash. Kemudian di lap berikutnya, tanpa melakukan sesuatu yang berbeda, saya kehilangan kendali di bagian depan di tikungan 7. Saya sebenarnya sudah mengangkat motor, jadi terjatuh saat sudah mengangkat motor itu sangat aneh. Tapi kan kondisinya lu punya motor itu kurang lebih sama dengan Alex Marquez. Jadi buat yang tanya, kok dia nggak mencontoh dari Di Gia itu kalau nggak salah mulai dari Sachsenring itu sudah pakai aero baru yang sama dengan Marc Marquez. Alex sama Pecco itu memilih aero paket 2024 kalau nggak salah. Kemudian Marc Marquez itu memilih pakai paket aero terbaru, sementara Di Gia itu polosan. Jadi paket yang dia terima di Sepang itu yang dia pakai sampai Sachsenring. Nah, mulai Sachsenring dia pakai paket aero yang dipakai oleh Marc Marquez. Jadi kalau lu bilang kenapa bukan Di Gia yang jadi pembanding, karena memang paket aeronya mereka sudah beda. Yang sama dengan Pecco itu adalah Alex Marquez. Itulah kenapa dia selalu nyebut Alex karena sama persis. Masalahnya mereka juga sama, tetapi Alex Marquez bisa lebih bagus daripada Pecco. Jadi ditanyalah dia, apakah lu enggak tanya-tanya Alex Marquez kira-kira bagaimana? Jadi dia bilang saat ini Alex Marquez memiliki keunggulan yang jelas dalam hal performa. Dia juga mampu memaksimalkan motornya dan itu memungkinkan dia untuk bertarung di posisi di mana secara potensial kita semua bisa berada di sana. Ya memang dia agak kesulitan menjelang akhir balapan. Katakanlah dalam 2 tahun terakhir kami memang kehilangan banyak performa. Mark sendiri mampu membuat perbedaan tahun lalu, sementara Aprilia meningkat dan kami tertinggal. Kami mencoba untuk bekerja meningkatkan performa. Sejauh ini tim
tim Gresini sudah berhasil melakukan pekerjaan yang hebat, bahkan Lecuona pun mampu tampil cepat. Yang penting adalah memahami bagaimana mereka berhasil melakukannya, karena sampai saat ini kami belum berhasil melakukannya. Jadi gua nggak tahu ini apakah dia nyindir timnya apa gimana, karena memang di Silverstone kemarin kepala krunya Gabarini itu nggak ada. Katanya sih cedera waktu liburan musim panas, nggak tahu di mana gitu, pas dia liburan katanya cedera sehingga dia nggak bisa kerja di Silverstone. Jadinya si Pecco itu ya tanpa kepala kru. Gua nggak tahu dia punya performa yang merosot itu apakah memang krunya nggak bisa ngurusin dia apa gimana, nggak ngerti juga. Ditambah dengan dia punya ampam kan, jadi ya memang bisa dibilang dia pada titik yang muak, antara dia muak sama motornya atau dia emang udah muak sama timnya. Karena timnya sendiri dia itu sampai harus memuji tim Gresini karena berhasil melakukan sesuatu yang bagus even untuk Lecuona dibandingkan dengan dia. Meskipun mungkin waktu di Barcelona Bebe Vale itu sempat yang ya bukan cuma nyindir sih, sampai terang-terangan bilang Ducati itu paling nggak mestinya bantu si Pecco lah. Tetapi kan waktu itu si Pecco bilang oh enggak, si Vale itu cuman ya nggak lihat apa yang dilakukan oleh Ducati. Dia waktu itu membela Ducati, tetapi di sini dia sudah clear bilang saya harus angkat topi untuk apa yang dilakukan oleh Gresini sebagai tim. Bahkan Lecuona pun cepat kakak. Nah sementara bahkan di sprint race pun tumben-tumben Marc Marquez udah kayak ya sorry tuh saya udah kayak Pecco juga, pasrah aja disalip. Jadi dia bilang ya ini memang untuk pertama kalinya kami mengalami kesulitan besar bahkan di sisi lain garasi, maksudnya di tempatnya Marc Marquez. Di track banyak terjadi keausan ban dan kami lebih kesulitan. Masalah saya adalah grip ban belakang. Saya tidak pernah memiliki grip ban belakang, baik saat pengereman maupun saat keluar tikungan. Dan ini benar-benar membuat saya terbatas. Juga karena meskipun saya melaju pelan, maksudnya nggak bisa cepat, saya tetap yang paling cepat mengikis ban. Saya mengikis ban bahkan tanpa mempush motor. Jadi sangat sulit untuk melakukan apapun. Sebenarnya karena tidak ada grip ban belakang, saya jadi tidak bisa membuat motor melambat. Jadi saya memberi terlalu banyak beban di bagian depan dan itu membuat saya makin tidak bisa mengerem. Itulah kenapa dia nggak pernah beres ngeremnya, karena grip ban belakang nggak ada. Akhirnya dia agak-agak geol-geol ketika ngerem, dan kalau geol-geol kayak gitu udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, karena kan ngerem adalah fitur utamanya dia. Pada akhirnya ditanyalah dia, berarti emang udah nggak ada yang bisa diselamatkan dari akhir pekan ini? Dia bilang no, nggak ada yang bisa diselamatkan. The end. Intinya adalah dia emang udah nggak bisa akur sama dia semuanya. Sorry to say. So kita pindahlah ke Marc Marquez P7, turun satu posisi. Ini ya lumayan beruntung lah. Di hari Minggu dia berhasil membawa pulang poin yang lumayan, karena ini adalah balapan panjang, poinnya 2 kali lipat. Sementara di sprint race itu ya dia cuma bawa pulang 1 poin. Jadi ya paling enggak lah dia bawa pulang poin, meskipun ya nggak bisa battle juga kakak. Jadi kemarin dia itu sempat battle sama Pedro Acosta dan dia sebenarnya sempat mencoba untuk melawan, tapi gua nggak tahu apa yang terjadi ketika dia sempat keluar track sedikit dan ada sedikit benturan dan dia punya airbag itu ngembang tung, dan sejak itu dia makin kesulitan. Kenapa? Karena airbag ngembang ketekan bahunya dia, akhirnya ya udah makin nggak bisa dia nahan bahunya. Nah ini nanti kita bahas setelah dia punya interview. So ditanyalah dia, balapan lu gimana? Jadi dia bilang, kalau saya finish di posisi kelima, saya akan sangat puas. Karena saya pikir itu akan menjadi hasil yang sangat optimis. Posisi ketujuh berarti kami menjalani balapan yang cukup baik, tetapi tidak lebih dari itu. Sekarang kami harus terus meningkatkan performa. Faktanya adalah, jika Anda ingin berjuang untuk kejuaraan, untuk klasemen, Anda tidak bisa hanya menunggu sirkuit yang cocok. Anda harus berada dalam performa terbaik di setiap sirkuit, dan saat ini kami belum seperti itu. Tapi kan lu diuntungkan dengan persaingan yang terjadi di klasemen Aprilia Cup. Untungnya adalah Aprilia ini kan cuma 4 rider. Sementara Ducati Cup kan kemarin itu ada 6 rider, 8 rider malah sebelumnya. Sehingga agak sulit untuk pabrikan lain bisa nyempil. Karena ya kalau lu mau nyempil di podium 3 besar, lu harus mengharapkan ya waktu masih ada Pramac, lu harus mengharapkan 5 rider lain jelek untuk bisa bersaing di podium paling enggak. Dan sekarang lu harus mengharapkan 3 rider Ducati lain itu jelek untuk bisa ada peluang memperebutkan podium. Nah sementara Aprilia ini cuman ada 4 rider, cuman butuh 1 rider
rider jelek aja lu punya peluang sudah untuk rebutan podium, seperti yang dilakukan oleh Alex Marquez kemarin. Paling nggak ada peluang, cuman butuh satu rider aja yang jelek. Jadi ya menurut gua Ducati ini masih diuntungkan dengan sedikitnya jumlah ridernya Aprilia. Karena kalau rider mereka sebanyak rider Ducati, aduh beneran nggak ada peluang untuk Ducati nyempil di sana. Jadi dia bilang ya itu yang bisa saya katakan. Persaingan ini meskipun Anda mengatakan saya adalah favorit, saya nyatanya bukan favorit dan sejauh ini belum ada yang jadi favorit. Saking ketatnya persaingan. Pembalap yang berbeda bisa menang di setiap minggu. Saat ini Martin adalah yang paling konsisten dan dia mengelola situasi dengan lebih baik. Kami akan mencoba untuk mempersulit keadaan, tetapi saat ini ada 3 pembalap di depan saya yang lebih baik dari saya. Saya sendiri sebenarnya sudah memperkirakan situasi seperti ini di Silverstone. Saya selalu optimis, tetapi pada saat yang sama saya juga realistis dan tahu hal seperti ini bisa terjadi. Jadi saya tidak khawatir karena ini sudah menjadi situasi saya sejak November. Kami hanya mencoba untuk terus berjuang. Itulah juga kenapa saya kembali setelah cedera, yaitu untuk memberikan yang terbaik. Kemudian kita akan melihat di mana kita akan berakhir tanpa merasa cemas atau stres. Jadi ditanyalah dia, apa yang berubah dari kemarin? Karena kemarin kayaknya lu jelek banget, sekarang ya agak-agak mendingan lah. Di sprint race kan jelek banget dia. Jadi dia bilang, ban bekerja lebih baik untuk semua orang karena dia juga pakai ban belakang medium. Hal positifnya adalah kami tidak mengalami penurunan performa yang signifikan selama balapan. Saya berhasil mengendalikan lap-lap awal dengan baik dan penurunan performanya tidak terlalu besar. Bahkan di lap-lap terakhir kami masih mampu melaju dengan sangat cepat. Ini yang udah gue bilang kan. Di warm up itu orang Michelin sampai ngintipin dia punya ban, tau nggak? Untuk memastikan bahwa dia punya ban itu bukan ban apes paling enggak. Jadi ditanyalah dia, maksud lo apakah pengelolaan ban gimana? Jadi dia bilang iya, sebenarnya adalah hal normal untuk mengelola ban di balapan jarak jauh, di balapan full. Karena faktanya adalah kalau di balapan sprint Anda harus memacu motor dari awal hingga akhir, praktis seperti kualifikasi. Kemarin karena suatu alasan hal itu tidak mungkin dilakukan, tetapi hari ini kami tidak melakukan hal yang berbeda dari balapan lainnya. Maksudnya balapan panjang kemarin-kemarin nggak berbeda. Jadi karena ausnya kayak gitu ya udah segitu. Dia bilangnya begitu. Jadi ditanya, oh berarti kalau bukan gara-gara ban dan bukan gara-gara motor, masalah lu apa sebenarnya akhir pekan ini? Tahu nggak dia bilang apa? Diri saya sendiri. Secara fisik ya ini yang saya miliki dan saya harus mengatasinya. Maksud saya adalah daya tahan saya. Ini masalah otot. Ini pertama kalinya saya bisa balapan dengan baik dalam time attack. Tetapi daya tahan adalah area yang perlu saya tingkatkan. Nah ditanyalah dia, oh berarti lu sebenarnya kondisi kesehatannya masih agak mengkhawatirkan apa gimana? Jadi dia bilang, no, tidak. Karena sebenarnya itu bergantung pada situasinya. Tujuan saya adalah untuk bersenang-senang di atas motor. Oh berarti lu nggak mau jurdun lagi dong. Jadi dia bilang, oh no. Sebenarnya saya memang masih tetap ingin jurdun. Tetapi kalau itu tidak terjadi, itu tidak akan mengubah hidup saya di masa depan. Seperti yang saya katakan tahun lalu, ambisinya ada untuk jurdun ke-10. Dan di sini juga ada di akhir pekan balapan. Ambisi saya sama. Cara saya menghadapi balapan dan akhir pekan juga tetap sama, tetapi selalu realistis dan tanpa mengambil resiko yang tidak perlu. Kemarin saya mengalami masalah besar dengan motor dan saya tidak bisa mengatasinya dengan baik. Tetapi hari ini saya merasa tidak mungkin untuk bersaing dengan yang lain. Saya tidak bersaing untuk posisi yang lebih baik. Jadi begitulah hasilnya. Sepanjang karir saya selalu bersaing ketika saya merasa baik. Tetapi ketika saya merasa tidak baik, hal yang terpenting bagi saya adalah tetap berada di atas motor. Bagaimanapun saya senang bisa kembali ke rumah dan dalam 2 minggu kita akan kembali ke sirkuit. Jadi ya kita lihat saja nanti. Intinya adalah dia somehow menyalahkan ini perkara fisiknya, soal bahunya, bukan motornya. Meskipun ya Pecco sudah berapa kali bilang ini perkara motor. Jadi dia bilang, ya kalau saya finish di belakang Ducati lain berarti bukan motornya tapi fisik saya. Nah ini yang nggak tahu kenapa, apakah dia memframing ini gara-gara fisiknya atau bagaimana.
Jadi dalam dokumenternya Ducati itu dia bilang bahwa saya tidak bisa mengendalikan lengan saya. Kemudian jurno belakang pedok si Simon Patterson itu bilang selama ini Marc Marquez membohongi kita soal kondisi fisiknya, soal kondisi bahunya. Karena aslinya sebenarnya katanya dia itu masih kesakitan. Itu hasil bocorannya dia dari orang Ducati. Katanya itu masih sangat kesakitan. Jadi sebenarnya dia itu belum 100% untuk berkendara tapi dia paksakan. Dan akhirnya dia punya sakit itu ya akut. Tetapi yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa dia perlu berbohong soal fisiknya? Kalau kalian lihat dia punya cerita di jeda musim panas, dia itu kan pergi berenang, pergi ke sini, pergi ke sana bareng pacarnya sama adiknya. Double date. Dan sorry tuh saya itu jelas dia akan pakai bahunya kalau lu berenang. Sorry kakak. Jadi yang gue pertanyakan adalah bahunya kondisinya di Silverstone yang dia bilang nggak bisa dikendalikan. Itu semacam jadi pembenaran untuk kondisi performa buruknya. Sehingga Ducati semacam bisa menyelamatkan lah image-nya dia. Ini motor sebenarnya bagus, cuman fisiknya Marc Marquez yang nggak bagus. Yang menjadi pertanyaan gue adalah itu kondisi apakah memang karena dia jelek bahunya atau sebenarnya bahunya sudah 100% which is dia mendominasi sebelum jeda tengah musim. Tapi begitu kembali dari liburan musim panas, bahunya malah jelek. Pertanyaan gue, bahu jeleknya itu menurut gue, sorry tuh saya, bukan gara-gara dia balapan motor, tapi gara-gara dia pakai ketika liburan. Sorry Marc Marquez. Dan menurut gua lagi-lagi dia mencari gara-gara untuk bahunya, untuk membuat Marquez dihujat. Jadi sebenarnya bahunya dia itu memburuk dan gak pernah bagus ya karena dia sendiri yang cari gara-gara. Sebenarnya sudah gue bilang sebenarnya itu mestinya sudah 100%, cuman ya kemarin dia pakai crash. Kemudian ya entah dokternya kayak yang salah pasang baut kah, atau terlalu sok tahu, atau mengabaikan keluhannya dia, atau gimana. Ditambah lagi jeda musim panas, dia pergi liburan yang pakai aktivitas. Sudah pakai aktivitas berat, begitu masuk ke Silverstone, sakit lagi bahunya. Yang disalahin siapa? Marco Bezzecchi. Kenapa? Karena dia selalu bawa-bawa November. Lu seolah-olah memframing ini salahnya Bezzecchi, meskipun lu nggak pernah bilang ya. Dia selalu bilang kondisi bahu gua ini kayak gini sejak tahun lalu dan gua harus menerima. Dan kalau dia sudah bahas tahun lalu, yang disalahkan selalu Bezzecchi. Padahal sebenarnya kondisi dia itu harusnya sudah 100%, cuman ya karena dia paksa, ya akhirnya nggak pernah bagus. Lalu ujungnya yang disalahkan Bezzecchi lagi, itu yang menurut gua sorry tuh saya Marc Marquez. Udah gue bilang itu cara culas untuk memframing supaya Bezzecchi yang disalahkan untuk kesalahan yang lu lakukan sendiri. Karena sebenarnya sebelum jeda tengah musim, gue udah tahu dia sudah 100%. Karena dia bisa mendominasi meskipun ya itu bermodalkan kesialannya Marco Bezzecchi. Tetapi dia sudah 100%. Sementara begitu sampai di Silverstone yang notabene lu libur hampir 1 bulan, lu bilang bahu gue masalah. Terus yang disalahkan jadinya Bezzecchi. Padahal sebenarnya lu yang liburan. Lu berenang ke sana kemari, gua nggak tahu lah dia punya fisik seperti apa. Tetapi memang ada yang media KTPF itu bilang itu agak menguras fisik dan karena itu trending, hyping, dia mencoba. Dan gara-gara itu, sorry itu saya menurut gua, yang bikin dia punya bahu kondisinya jelek. Tapi karena dia bawa-bawa lagi November, ya udah dibahas lagi lah Marco Bezzecchi. Yang disalahin Marco Bezzecchi terus, padahal yang salah sebenarnya dia. Sorry itu saya ABR. So, karena performa buruk ini, Papi Peri Gigi akhirnya ngomong. Dia bilang, ya ini adalah akhir pekan untuk dilupakan. Tetapi kami percaya, kami bisa semakin dekat dengan lawan kami. Karena itu dibuktikan melalui Alex Marquez yang bisa mengejar posisinya Marquez kalau dia nggak melakukan kesalahan. Kurang lebihnya kayak gitu. Nanti kita bahas itu di bagiannya Alex Marquez. So, kita pindahlah ke tim VR46 di Gian Antonio P6 turun 2 posisi. Jadi udah clear ya, dia pakai aero yang sama persis dengan Marc Marquez. Tetapi beda dari Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Jadi dia bilang, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah mencoba mengelola ban belakang semaksimal mungkin untuk bagian akhir balapan dan saya berhasil. Tetapi ban depan saya sudah aus. Itulah yang terjadi sejak awal musim. Saya sudah lama mengatakan bahwa kita perlu meningkatkan paket kami. Meskipun sudah sangat bagus, itu tidak cukup untuk mengalahkan Aprilia. Intinya adalah dia tetap bilang motornya masalah. Jadi, Marc Marquez bilang bukan motornya, Pecco bilang motornya, Di Gia bilang motornya, meskipun masalahnya berbeda.
Jadi dia bilang saat ini kita kekurangan sumber daya. Kalau kita terlalu memaksakan ban depan, kita akan kehabisan ban dan hal yang sama juga terjadi di ban belakang. Ini situasi yang sulit untuk dikelola. Saat ini kami adalah tim terkuat kedua di kejuaraan. Kami tahu semuanya akan fantastis di trek ini, tetapi gapnya sangat besar. Jadi dia ditanya apakah nggak ada yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi. Jadi dia bilang saya sebenarnya ingin melakukan itu, tetapi Aprilia mulai melakukan pekerjaan hebat di paruh kedua musim lalu. Dan sekarang Anda bisa melihat 4 pembalap mereka selalu berada di depan. Ini yang gue bilang, kalau tahun-tahun kemarin itu adalah Ducati Cup, kali ini adalah Aprilia Cup. Jadi dia bilang kami hanya sesekali muncul di antara mereka, nyempil doang, tetapi saat ini kami masih selangkah di belakang. Jadi ditanyalah dia, apakah menurut lo ini gara-gara sirkuit? Karena banyak yang bilang ini adalah sirkuitnya Aprilia dan bukan sirkuitnya Ducati. Jadi dia bilang ya memang perbedaannya di sini sangat besar, tetapi dalam 12 balapan kami sebenarnya belum pernah berhasil membangun keunggulan seperti itu. Intinya adalah kalau cuman ini perkara soal sirkuit, sorry to say, kemarin-kemarin juga mereka tetap unggul, Kak. Jadi bukan perkara sirkuit doang mah, kurang lebihnya begitulah katanya di Gia. Mungkin kita bisa lebih dekat, tetapi dari apa yang saya lihat dari luar sini, batas kemampuan mereka lebih tinggi. Dalam balapan ini, saya kehilangan kendali di bagian depan hampir 10 kali. Sementara kemarin saya menghancurkan ban belakang saya. Mungkin trek ini lebih memperlihatkan perbedaannya, tetapi kurang lebih situasinya seperti ini di setiap balapan. Dalam balapan kali ini, saya sedikit kehilangan konsentrasi di tikungan pertama. Karena saya melihat banyak percikan api. Ini nanti kita bahas di bagiannya Aprilia. Ini whole belakangnya Aprilia yang nyangkut, katanya begitu. Jadi dia bilang saya melihat banyak percikan api, dan itulah yang membuat saya hampir terjatuh dan kehilangan posisi. Tetapi Marc Marquez berhasil tetap dekat dengan Aprilia di awal balapan dan menyelesaikan balapan di dekat saya. Angka-angka di trek seperti itu. Nah, ditanyalah dia, ini kayaknya Ducati para ridernya itu larinya masing-masing, yang kesana, yang kesini. Pengembangannya juga yang satu pakai aero yang mana, yang satu pakai aero yang mana. Jadi dia bilang ya itu karena kami berusaha memaksimalkan paket kami. Pecco pasti memiliki bagian depan yang lebih baik dari saya, tetapi dia kehilangan banyak grip di bagian belakang. Alex melakukan pekerjaan yang lebih baik, tetapi tidak cukup untuk membuat Fernandez atau Martin khawatir. Seperti yang saya katakan, kesempatan mulai menipis karena ketika Anda berada di pertengahan musim, Anda akan terus mencoba setup yang berbeda dan Anda selalu selangkah di belakang, yang berarti kita harus mencari sesuatu yang lebih. Jadi ditanyalah dia, kira-kira menurut lo apakah akan ada perubahan dari sekarang sampai akhir musim? Jadi dia bilang pabrikan seperti Ducati bisa bekerja keras untuk meningkatkan performa. Ada banyak area yang perlu difokuskan. Semuanya tergantung pada seberapa besar keinginan kita untuk melakukannya dan seberapa sukses kita. Ini bukan sesuatu yang pasti, tetapi kita tidak terlalu jauh dari itu. Saya sendiri tidak sempurna. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam kualifikasi, di start, sprint race, dan manajemen ban. Dan saya juga ingin berbuat lebih baik lagi di balapan. Tetapi saya merasa selisih yang kami miliki sekarang tidak memungkinkan kami untuk ikut bersaing dalam gelar. Jadi kita perlu menargetkan yang lebih tinggi memang, tetapi ya belum ada akhir pekan di mana motor kami jauh lebih baik daripada Aprilia. Jadi saya harap kita akan cukup dekat untuk bisa bersaing memperebutkan gelar. Morbidelli nggak ada wawancara, tetapi ya ini yang jadi gosip kemarin gara-gara Lecona itu menuduh dia sengaja bikin jatuh di sprint race. Jadi ceritanya Lecona itu crash ketika berada di belakangnya Morbidelli dan Morbidelli melebar. Ini kurang lebihnya sama dengan kasusnya Morbidelli sama Raul Fernandez dulu-dulu. Gue lupa tahun lalu kah? Tahun lalu kayaknya. Yang Morbidelli melebar sementara Raul Fernandez ada di belakangnya ikut melebar, lalu Raul Fernandez terjatuh. Jadi ya clearnya sebenarnya nggak ada kontak sih, tapi Lecona menuduh ada kontak. Ya RD sendiri bilang nggak ada kontak. Even kalau ada kontak, karena Morbidelli ada di depan, maka Morbidelli jelas nggak bersalah. Tetapi Lecona menuduh Morbidelli katanya ceroboh. Jadi dia bilang, saya itu memang clear lebih cepat dari dia. Dia sendiri itu sudah tertinggal setengah detik dari Joan Mir, tapi dia kekeh ada di depan saya. Apa sih susahnya kalau dia biarkan saya lewat, lalu nanti kita sama-sama saling
yang bantu untuk bisa finish di area poin. Intinya adalah dia mau kerjasama sama Morbidelli. Karena ceritanya dia, Lecona, ini lolos ke Q2 gara-gara curi kintilnya Morbidelli. Memang waktu itu dia terima kasih sama Morbidelli. Terima kasih sudah kasih kintil lu ke gua. Makanya dia lolos ke Q2. Si Peko terdampar di Q1 jadinya, nggak lolos. Nah, gara-gara itu mungkin dia berpikir, oh kita kan bakal jadi teammate nih tahun depan di Superbike. Bisa kerjasama. Cuman kan kalau lu mau kerjasama itu mbok yang ngomong, Kak. Meskipun ya itu kan lu juga beda tim, Kak. Untungnya nggak beda pabrikan, Kak. Beda tim. Tapi kan itu lu juga mesti ngomong, Kak. Gimana sih? Itu yang pertama. Kalau lu mau kerjasama sama orang Lecona, lu harus ngomong. Terutama kalau itu Morbidelli, lu harus ngomong dulu. Yang kedua, Morbidelli belum tentu mau dan belum tentu bisa. Kenapa? Karena even Pecco Bagnaia dari 2 tahun lalu itu nggak pernah bisa ajak Morbidelli kerjasama. Si Luca Marini aja bilang, gua itu stuck di belakangnya Morbidelli itu lama. Kenapa? Karena Morbidelli itu adalah murid tertuanya VR46. Nggak ada yang berani atur mereka. Anak VR46 aja nggak bisa ngatur-ngatur dia, nggak bisa bikin kesepakatan sama dia, nggak bisa ngomong sama dia. Lah apalagi lu orang luar, ke TPS pula. Gimana sih? Nggak bisa lu pakai telepati kayak gitu. Jadi gosipnya Lecona itu nongol ke pedoknya Morbidelli. Menurut gua kok ya agak-agak bullying ya. Mungkin karena dia merasa akan jadi seniornya Morbidelli di tim Superbike, jadi dia agak-agak bosi gitu. Jadi katanya habis sprint race dia itu nongol di pedoknya Morbidelli, dan Morbidelli ya, you know lah ya, Morbidelli santai. Cool. Jadi ditanya lah dia sama Jono, itu kenapa Lecona? Jadi dia bilang, oh enggak, aku enggak kenapa-kenapa. Itu ceritanya, gua ada di depan dia dan gue melebar, dan karena dia ada di belakang gua, dia juga ikut melebar. Mungkin dia kena bagian trek yang kotor, jadinya dia crash. Ya mungkin dia merasa nggak ada kontak, tetapi Lecona menuduh ada kontak. Sementara RB sendiri lihatnya nggak ada kontak, dan kalaupun ada kontak itu bukan salahnya Morbidelli, makanya nggak ada penalti. Tetapi memang caranya Lecona agak-agak, sorry itu saya kalau menurut gue agak-agak bully. Sorry Lecona, lu nggak bisa mentang-mentang lu duluan di Aruba, lu merasa lu lebih berhak diprioritaskan oleh Morbidelli. Sorry itu saya, Morbidelli kalau bukan gara-gara dia mau ditukar guling, Bulega nggak bakal naik ke MotoGP, Kak. Jadi lu nggak bisa juga pandang enteng Morbidelli. Lu aja lolos ke Q2 gara-gara dia, ya kan? Gimana sih? Sombong banget. So, kita pindahlah ke tim Gresini. Alex Marquez P4 naik 2 posisi. Rider terbaiknya Ducati. Ini sudah gue bilang, untungnya Aprilia Cup itu cuma ada 4 rider. Cuma butuh 1 rider yang sial atau apes atau jelek. Lu udah bisa punya peluang untuk bersaing podium. Jadi dia sebenarnya sempat berusaha mengejar si Marco Bes yang lagi sakit bahunya. Cuman nggak tahu kenapa, apakah memang banyak aus kah atau bagaimana. Katanya dia melakukan kesalahan di tikungan pertama. Jadinya ya Bes akhirnya bisa mempertahankan podium 3. Jadi dia bilang, perubahan yang kami lakukan hari ini seharusnya memungkinkan kami untuk memperebutkan posisi kedua. Tetapi saya melakukan kesalahan di tikungan pertama ketika saya menyalip Marco. Saat itu saya terlalu optimis. Saya mengerem sedikit terlambat, memberi beban berlebih pada bagian depan dan kehilangan kontak dengan ban belakang. Kesalahan itu membuat kami kehilangan podium hari ini. Terlepas dari itu, saya pikir kami mengalami balapan yang sangat solid. Kami cepat hingga akhir dan berusaha hingga akhir. Itu yang terpenting. Kemudian saya pikir Marco mengatur strateginya dengan baik dan menyimpan tenaganya untuk 2 lap terakhir. Pada saat itu dia lebih cepat dari kami, juga karena dia menghemat banyak ban belakang. Jadi ditanyalah dia, tapi kan lu sempat battle tuh sama Acosta. Jadi dia bilang, oh ya, saya memang merasakan penurunan pertama di ban belakang saya ketika melakukan kesalahan di tikungan pertama. Saat itu motor sedikit bergerak, jadi saya berkata pada diri saya sendiri, oke, tetap tenang dan lanjutkan balapan. Karena saya lebih cepat dari Pedro dan saya masih bisa melaju sedikit lebih cepat lagi. Kemudian ketika saya menyalipnya, saya sedikit menemukan keseimbangan. Ketika ada begitu banyak motor di depan Anda dengan winglet besarnya, motor Anda terkadang mulai melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi ketika Anda sendirian, semuanya jauh lebih stabil. Bagaimanapun saat itulah saya merasakan penurunan pertama ban belakang motor saya, dan kemudian menjelang akhir, penurunan terakhir terjadi sedikit seperti yang terjadi kemarin di sprint race. Jadi ditanyalah dia, lu kan sempat ngintilin si Marco Bes beberapa lap tuh. Apakah lu kurang lebihnya tahu kelemahannya Aprilia di mana? Kenapa bisa sampai mereka lebih cepat dari Ducati di Silverstone? Jadi dia bilang, ya hari ini lebih dari sekadar lebih
lebih cepat dari Ducati, mereka memiliki sesuatu yang lebih dari saya, yaitu posisi start. Start dari posisi 7 sangat merugikan saya, terutama karena sekarang gridnya jauh lebih ke belakang. Sudah 4 meter kakak. Jadi kalau total satu baris itu ada 12 meter selisihnya. Jadi dia bilang kalau tidak seperti itu, saya pikir kami memiliki peluang yang sangat baik. Mungkin tidak untuk tetap bersama Raul, tetapi tentu saja finish di podium. Kemudian jelas ada juga kesalahan saya di tikungan pertama. Terlepas dari itu, terutama di tikungan 7 hingga 9, mereka jauh lebih cepat dari kami. Di sana saya kehilangan 1/10, 2/10 detik. Kemudian di tikungan saya mencoba untuk pulih dengan berkendara pada limitnya bahkan secara fisik. Tetapi saya tidak pernah bisa cukup dekat di trek lurus untuk bisa menyerang mereka di tikungan 15. Ceritanya selalu sama dan Marco lebih pintar dari kami. Dia tidak membuat kesalahan dan tidak pernah benar-benar melewati batasnya. Sementara kami terkadang harus melakukannya. Jadi ditanyalah dia, berarti ini pure gara-gara sirkuit. Jadi dia bilang ya kalau kita lihat dari awal tahun, saya pikir celahnya sudah lebih kecil. Terutama di sirkuit seperti ini di mana Aprilia selalu sangat-sangat cepat. Jadi saya pikir kita sudah semakin dekat dengan Aprilia. Di Ducati sendiri kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dibandingkan dengan awal tahun, kami sudah lebih banyak meningkatkan motor dan sekarang kami mengambil langkah-langkah kecil, terutama mencoba untuk lebih memahami poin-poin kuatnya. Saya pikir sekarang kami mampu mengeluarkan potensi motor dengan lebih baik dan itulah yang sedang kami lakukan. Jujur, sebelum datang ke sini, saya menyangka Aprilia memiliki keunggulan yang lebih besar. Sebaliknya, kita justru lebih dekat. Jadi dari sudut pandang itu, saya cukup senang. Oh ya, berarti lu senang dong jadi Ducati terbaik lagi. Jadi dia bilang, ya, saya rasa trek ini cukup mirip dengan Catalunya. Di tikungan cepat, saya bisa menghemat banyak ban belakang. Di sini menikung adalah faktor besar dan saya bisa sangat-sangat lancar. Semakin cepat tikungannya, semakin baik saya bisa mengendalikan ban belakang karena saya memiliki banyak feeling di sana. Jadi saya pikir hal inilah yang selalu saya miliki dalam riding style saya yang sangat membantu saya di sini. Bagi saya itu adalah keuntungan besar. Tetapi di sisi lain saya juga sangat kecewa. Karena ketika Anda kehilangan podium disebabkan oleh kesalahan bodoh, itu benar-benar tidak bisa diterima bagi saya. Pada akhirnya saya hanya melewatkan satu titik pengereman sedikit saja. Dan ketika Anda memiliki potensi dan Anda memahami bahwa podium benar-benar ada dalam jangkauan Anda, lalu kehilangannya seperti itu, sangat menyakitkan. Karena Kona nggak ada interview, jadi kita langsung ke Aprilia. Anyway, kemarin ada kabar dari VR46 si Pablo Nieto, bosnya tim VR46. Itu katanya rumahnya hampir kebakaran gara-gara kebakaran hutan di Spanyol, karena kan dia tinggal di Spanyol sama keluarganya. Dia punya api itu katanya berhenti sekitar 10 meter dari rumahnya. Untungnya katanya. Tapi dia sempat dievakuasi. So, kita pindahlah ke pabrikan Aprilia. Kita mulai dulu dari Bezzecchi yang akhirnya comeback setelah ya absennya nggak satu balapan karena kan dia cederanya di Sachsenring tepat sebelum jeda musim panas. Tetapi dia punya absen poin itu buset dari Balaton Park ya. Hungarian GP lumayan lama loh ya. Jadi dia punya 0 poin itu lama banget ya. Kalau bukan crash, di ban lah, inilah, itulah, segala macam lah ada-ada. Jadi dia itu sampai di titik katanya dia itu hampir percaya bahwa dia dikutuk. Ya namanya juga santan instan kak. Jadi ya begitulah. Untungnya kemarin dia comeback dan dia berhasil podium di sprint race, which is dia juga susah sekali dapat poin bagus di sprint race dan tiba-tiba dia podium dengan kondisi cedera. Jadi ya dia tuh sampai nangis mewek-mewek coba di sprint race. Dan ya ABR seperti biasa menghujat dia, ala kayak gitu aja lu nangis-nangis bla 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 bla. Ya lu nggak tahu kalau sakit kayak gitu ya mana nggak nangis-nangis. Ya dia kan juga memang belum 100% dipaksa balapan dan dengan kondisi seperti itu dia bisa finish di podium. Kondisinya ya kalau lu mau bandingkan dengan kondisi Marc Marquez ya nggak bisa juga. Kalau kondisinya Marc Marquez di cedera terakhir kan dia comeback setelah musim yang baru dimulai, bukan di tengah musim. Kalau lu mau bandingkan dengan kondisinya sekarang ya bandingkan dia waktu kondisi 2020 kalau nggak salah. Itu kan dia kembali balapan hanya beberapa hari setelah operasi waktu di Jerez. Dan itu ya bukan cuma nangis-nangis lagi, langsung absen kak. Panjang lagi absennya. Jadi ya wajar kalau Bezzecchi yang sampai susah-susahnya akhirnya dia berhasil juga podium meskipun kondisinya nggak 100%. Jadi dia finish podium 3 naik 2 posisi yang mana bahkan Jorge Martin juga salut sama dia karena dengan kondisi seperti itu dia tetap bisa finish podium dengan kondisi dikejar-kejar sama Alex Marquez.
Jadi dia bilang, ya saya bahagia, saya senang. Meskipun ya saya lelah dan terus terang saya sudah tidak tahan lagi, tetapi ya itu sepadan. Kemarin sangat menegangkan dan lebih emosional, dan hari ini bahkan lebih menegangkan. Ini adalah podium yang sangat saya inginkan. Jadi saya tidak bisa menyerah. Saya bersedia melakukan apa saja untuk semua kerja keras tim, untuk semua usaha yang saya curahkan di musim panas ini. Ini luar biasa dan saya sangat menikmatinya. Sebelum saya datang ke sini, bahkan 2 kali finish di posisi ke-6 pun, atau 2 kali finish di posisi ke-7, yang penting finish, jujur saja menguntungkan semua pihak. Jadi finish podium 2 kali itu justru lebih baik lagi. Ini jelas merupakan awal yang baik, terlepas dari berbagai kesulitannya, dan tim memainkan peran yang fundamental bersama dengan semua orang yang dekat dengan saya. Tim melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan bukan hanya di akhir pekan ini, tetapi bahkan ketika saya di rumah mereka fantastis. Dimulai dari Massimo Rivola, kemudian juga Michele Colanino menelpon saya berkali-kali, bahkan hanya untuk membuat saya tersenyum. Kemudian Fabiano Sterlacini dan seluruh tim saya. Jadi setelah periode 0 poin yang panjang dengan segala macam drama dan ceritanya, nampaknya sekarang sudah berakhir periode burukku. Jadi dia bilang, ya ini adalah akhir pekan yang baik, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Yang penting adalah menghadapi semuanya dengan pola pikir yang tepat. Menurut saya ini adalah akhir pekan kunci bagi kami, di mana kami sudah membuka lembaran baru, tetapi kami juga perlu tetap fokus. Saya sangat beruntung akan ada libur 2 minggu lagi karena saya membutuhkannya. Jadi ini adalah waktu yang normal. Mungkin saya lebih suka langsung balapan, tetapi dalam situasi saat ini saya harus memanfaatkan jeda ini sebaik mungkin. Hasil ini memberi saya kesempatan bagus untuk pergi ke gym dan ya bekerja keras. Katanya sambil ketawa. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya sangat emosional akhir pekan ini. Jadi dia bilang, ya harus saya akui sulit untuk menahan air mata saya. Saya bukan orang yang mudah menunjukkan emosi, tetapi ketika adrenalin meningkat, terutama kemarin di lap-lap terakhir sprint, karena saya berada dalam situasi yang berbeda. Hari ini konsentrasi saya sangat tinggi, sementara kemarin saya harus bisa mengendalikan diri saya. Ketika Anda bekerja keras dan kemudian mengalami kesulitan seperti yang saya alami di Mugello dan seterusnya, datang ke sini tanpa ekspektasi dan membawa pulang hasil yang bagus adalah hal yang luar biasa. Seberapa berharga podium saya akan berbohong bila mengatakan ini seperti kemenangan, tetapi ini adalah tempat ketiga yang menyenangkan. Ini akan menjadi trofi yang ketika saya melihatnya kembali di rumah, akan kembali membawa banyak kenangan bagi saya, baik yang baik maupun yang buruk. Dan ya, ini juga adalah trofi yang indah, sangat cantik. Ketawa lagi. Jadi setelah dia nangis-nangis di podium, akhirnya dia ketawa selama interview. Jadi ditanyalah dia soal battle-nya bareng Alex Marquez. Jadi dia bilang, ya saya masih bisa menjaga kondisi ban, tetapi saya tahu saya akan sedikit kelelahan secara fisik di akhir balapan. Dan memang performa saya menurun di tengah balapan ketika Martin dan Alex menyalip saya. Untungnya Alex kemudian melakukan kesalahan di tikungan pertama dan saya punya beberapa lap untuk mengatur nafas. Tetapi saya juga sudah kehabisan tenaga. Marquez selalu cepat, tetapi lebih cepat lagi di sirkuit seperti ini. Itu sangat sulit. Saya tahu saya bisa kalah dalam battle itu, tetapi saya harus memberikan yang terbaik. Pada akhirnya strategi saya berhasil. Saya memperkirakan Raul dan Jorge akan berada di depan, tetapi Martin mengalami sedikit masalah di awal balapan dan saya mendapati diri saya berada di posisi yang lebih baik dari yang saya kira. Saya sedikit kesal karena saya tahu saya tidak bisa memacu sekuat yang saya inginkan, baik karena ban maupun kondisi fisik saya. Saya juga sedikit kesal melihat Raul melaju, tetapi jika saya mengikuti dia, saya akan hancur setelah 6 lap. Jadi ditanyalah dia, lu kan datang nih pakai ice pack. Dia itu datang ke interview pakai ice pack, kakak, saking sakitnya bahunya dia. Jadi bagaimana lu mengatasi rasa sakitnya? Jadi dia bilang, sejujurnya saya juga tidak tahu bagaimana. Yang penting bahu saya sakit, tetapi sebenarnya itu lebih ke masalah otot-otot di sekitarnya. Otot-ototnya yang mengganggu saya. Yang aslinya lutut saya yang paling sakit karena ada lubang besar di sana. Tetapi dalam hal kurangnya kekuatan, tubuh bagian atas saya yang lebih buruk. Jadi intinya adalah sebenarnya dia itu susah jalan. Kalau kalian lihat dia itu susah jalan, getek-getek itu bukan cuma gara-gara bahunya yang sakit, lututnya juga masih sakit, kakak.
Untungnya dia balapan nggak terlalu pakai lutut dan itu bukan tendon, katanya sih karena tempurungnya atau apanya gitu. Jadi dia bilang ya sebenarnya kalau mau dibilang sakit lutut gue yang sakit, tapi kalau mau dipakai balapan ya bahunya yang jadi masalah, katanya begitu. Jadi ditanyalah dia soal Aragon. Aragon ini kan udah gue bilang, Aragon itu adalah sirkuit Spanyol plus itu adalah sirkuit kiri. Jadi ditanya, lu punya persiapan untuk menghadapi Aragon? Jadi dia bilang itu adalah track di mana Marc Marquez sangat cepat. Dia selalu mendominasi di sana, maklum aliran kiri. Kita tahu bahwa dia akan ada dalam mode attack seperti yang dia katakan. Tahun lalu selain kesalahan di kualifikasi, saya memiliki kecepatan yang sangat bagus. Jadi saya tidak bisa memprediksi masa depan. Tujuan saya adalah datang ke Aragon dalam kondisi fisik yang prima. Jadi ya dia maunya 100% dulu gua baru bisa ekspektasi ini mau bagaimana. Tetapi yang pasti adalah Marc Marquez pasti mode attack karena itu adalah sirkuitnya dia. So kita pindahlah ke Jorge Martin. Kemarin di motornya itu ada aero baru di bagian belakang. Yang pakai itu kalau nggak salah dia sama Raul Fernandez. Jadi aeronya itu ada di ban belakang, persis di ban belakang dekatnya swing arm. Katanya sih itu untuk mengatur tapak ban. Apakah Sterlacini menemukan hal baru gitu? Itu yang pertama. Kemudian ini kayaknya bakal di-ban lagi nih. Yang dikatakan oleh Digi ya, dia melihat banyak api. Itu adalah percikan api dari hole shot belakangnya Martin sama Ai Ogura. Itu masih terpasang dan nggak bisa dilepas. Karena ya katanya itu juga tetap memerlukan pengereman keras untuk bisa melepas hole shot belakang. Dan Martin sama Ai Ogura katanya gagal lepas itu dan itu yang bikin terperciknya kemana-mana. Nah ini gua nggak tahu apakah ini akan menjadi sumber ban lagi karena kan kemarin yang dilarang itu adalah RHD hole shot depan, sementara hole shot belakang itu masih bisa dipakai. Nah Ai Ogura sendiri sempat bermasalah itu di mana ya, gue lupa. Yang dia punya hole shot belakang itu masih menyala-menyala. Nah kemarin kan karena Martin juga ada masalah, Ai Ogura juga kena masalah lagi. Gosipnya itu mulai mungkin akan dibahas di Aragon. Apakah itu mau di-ban atau bagaimana? Yang cukup menarik adalah Martin itu pakai aero baru di bagian belakang yang somehow di pembicaraan di belakang podium mereka ternyata bisa mengatur tapak ban. Jadi tapak ban belakang itu kan lebar tuh. Kalau kalian pernah ke sirkuit dan lihat motor MotoGP itu bannya gede banget kak. Dan katanya itu bisa diatur tapaknya sama Aprilia. Nggak tahu pakai apa. Sterlacini nih pinter banget. Apakah dia lebih melekat ke bawah ke aspal atau bisa lebih naik? Katanya itu bisa diatur pakai nggak tahu pakai apa. Intinya adalah ketinggian motornya katanya diatur supaya tapaknya lebih menapak atau kagak, kurang lebihnya kayak gitu untuk bisa mengatur keausan ban. Jadi Martin P2 turun satu posisi karena dia mencetak pole position dengan rekor baru. Jadi memang Aprilia ini adalah N, dan N. Bedanya kalau di Ducati adalah N-nya Pecco Bagnaia, sementara si N-nya semut, ya begitulah jadi semut. Sementara Aprilia ya N, ya N-nya pole position, ya N-nya rekor baru, ya N-nya double all podium. Jadi ya N-nya Aprilia banyak, N-nya Pecco juga ada, Marc Marquez juga, ya begitulah jadi N. Keinjak semut mah. Jadi Jorge Martin, ini adalah balapan yang bagus. Meskipun sayangnya saya terganggu oleh start saya. Saya tidak ingin kehilangan posisi pertama, jadi saya memasuki tikungan hampir tanpa mengerem dan hole shot belakang saya tidak berfungsi. Karena itulah saya kehilangan banyak posisi. Kemudian saya mencoba untuk pulih secepat mungkin, tetapi strategi saya sedikit terganggu. Jadi ditanya, emang lu berpikir bisa ngalahin Raul gitu kalau misalnya nggak ada masalah? Jadi dia bilang, ya ketika saya berada di posisi kedua, Raul sudah unggul hampir 5 detik. Saat itu saya hanya mencoba untuk menemukan ritme saya. Di beberapa lap saya melihatnya semakin dekat. Dan di beberapa momen saya bahkan berpikir dia mungkin mengalami penurunan tekanan ban belakang. Tetapi kenyataannya dia berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Yang penting bagi kami adalah untuk tampil kembali solid dengan hasil yang bagus. Tetapi yang terpenting adalah konsisten dan solid. Kami kompetitif, mungkin kami bisa bertarung di balapan berikutnya di Aragon. Maksudnya sama Raul Fernandez. Jadi ditanyalah, ini kan sampai saat ini lu masih memimpin klasemen, tapi sepertinya lu nggak terlalu antusias soal memimpin klasemen. Tahu nggak waktu di debrief Silverstone sebelum Silverstone dimulai, tahu nggak dia bilang apa?
Gue juga nggak tahu kenapa bisa gue masih memimpin klasemen sampai sekarang. Mau dibilang gue menang juga kagak, gue bagus juga ya gitu-gitu aja. Tapi gue masih memimpin klasemen ding. Dan sekarang juga dia masih kayak gitu. Jadi ditanya, lu ini kayak nggak antusias banget memimpin klasemen. Jadi dia bilang, ya saya juga nggak tahu. Mungkin karena saya pernah menjadi juara dunia, ya memang saya menyukai gagasan untuk terus memenangkan gelar. Tetapi soal apakah Anda memimpin klasemen atau tidak, itu tidak mengubah apapun. Yang saya inginkan adalah terus meningkatkan performa motor agar tetap berfungsi dengan baik. Kalau kita kehilangan kecepatan, itu berarti ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Tetapi itu juga berarti kita bisa memperbaikinya. Kita harus tetap fokus, baik di akhir pekan yang baik maupun yang buruk. Untungnya, di sini saya hampir tidak perlu mengubah setup motor saya. Tetapi akan ada balapan di mana kita akan kesulitan dan saya tahu itu akan terjadi. Yang penting adalah mampu meningkatkan performa sehingga kita bisa tetap cepat. Jadi ditanyalah hotshotnya dia, karena kan dia bilang hotshot belakangnya itu gagal gara-gara dia nggak ngerem. Jadi dia bilang, oh itu gara-gara saya tidak start dengan baik. Atau setidaknya Raul start jauh lebih baik daripada saya. Seperti yang saya katakan, saya ingin tetap ada di depan dan tidak mengerem dengan cukup keras untuk melepaskan hotshot belakang. Kemudian ketika saya berbelok, Marco melewati saya dan saya kehilangan lebih banyak waktu. Saya rasa itu kesalahan saya. Alih-alih mengerem lebih awal, saya bersikeras untuk tetap berada di depan. Mungkin kalau itu tidak terjadi, saya bisa berada di posisi kedua saat itu, tetapi ya saya terlalu optimis. Jadi ditanyalah dia, ini kan ya tahun ketiga lu bersaing untuk gelar Jurdon. Karena kan kemarin tahun 2023 lu bersaing Jurdon sama Pecco tapi kalah. 2024 lu menang. Nah sekarang lu memimpin klasemen calon Jurdon. Rasanya gimana? Jadi dia bilang, ya untuk saat ini saya tidak terlalu tertarik soal saya memimpin klasemen. Saya hanya ingin meningkatkan performa di setiap balapan. 2 tahun lalu misalnya, saya selalu fokus untuk berada di depan. Tetapi itu adalah sikap yang menguras terlalu banyak energi. Sekarang saya hanya fokus menjadi Jorge terbaik yang saya bisa, karena itu akan membawa Anda melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan sekarang dan menurut saya itu bagus. Jadi ya setelah dia sempat meleng dan hilaf kemarin di Balaton Park, dia kembali ke jalur yang benar sekarang. Papi Peri Rivola ditanya, lu kayaknya senang banget nih. All Aprilia podium double pula ditambah dengan pole position ditambah dengan rekor pula. Jadi dia bilang, oh ya, sungguh luar biasa bisa mengukir sejarah. Mengingat ini adalah akhir pekan pertama kami di mana Aprilia berada di depan selama 2 hari berturut-turut. Semoga saja ini bukan yang terakhir, katanya sambil senyum-senyum. Kami tahu ini adalah track yang ramah pada pabrikan kami. Kami selalu cukup kompetitif di sini secara historis dan kami tahu karakteristik pembalap dan motor kami. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa saya terkejut, tetapi saya juga bisa menyangka akhir pekan akan seperti ini. Saya harus mengatakan bahwa Alex Marquez bisa saja finish podium hari ini, tetapi yang terpenting Marco yang paling kesulitan melakukan sesuatu yang luar biasa karena pagi ini dia bahkan kesulitan berjalan dan kemudian dia mengikuti balapan seperti ini. Saya harap sekarang dia bisa tidur selama 48 jam untuk memulihkan diri. Lu tidur aja sekarang, pulang sana libur. Jadi dia bilang jelas ini adalah hasil yang sangat penting. Akhir pekan ini sangat sulit baginya, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Tim mendukungnya 100% dan akan terus mendukungnya hingga akhir musim, sama seperti yang mereka lakukan dengan Martin. Betapa sulitnya mengelola mental Marco selama sebulan terakhir dengan satu hal demi satu hal lain yang terjadi padanya. Ketika Anda melihat seorang pembalap mengalami kesulitan berjalan di pagi hari dan kemudian berkompetisi dalam balapan seperti hari ini, Anda bisa membayangkan betapa besar hatinya. Sama seperti kita melihat Jorge tahun lalu. Dia adalah contoh yang baik dari hati dan keberanian yang dimiliki oleh pembalap kami. Kita perlu menyadari bahwa kita sedang membicarakan orang-orang yang istimewa. Tahun lalu Jorge dan tahun ini Marco. Setelah bulan yang begitu sulit, kami benar-benar membutuhkan akhir pekan seperti ini. Paruh kedua musim ini akan sulit dalam keadaan apapun, tetapi memulainya dengan hasil yang baik jelas sangat membantu. Senang melihat Jorge balapan seperti yang dia mampu dan saya rasa tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang Marco lakukan hari ini. Saya sendiri masih takjub dengan apa yang dia lakukan. Nah, sebenarnya dia sempat ditanya soal apakah lu mau bikin tim order untuk menghalangi seorang Marc Marquez, karena kan ini kayaknya gue pernah bahas di live podcast colongan soal gosip berembus sepoi-sepoi Aprilia akan mendukung Jorge Martin untuk Jurdon karena akan sesuai gajinya dia 5 juta euro kakak.
Itu ya 10 kali lipat gajinya Marco Bezzecchi soalnya. Jadi ya wajar kalau Aprilia akhirnya mendukung Jorge Martin sesuai gaji. Jadi ditanyalah ke Rivola, Rivola bilang sebenarnya begini, nggak masalah siapa yang akan jurdun. Rider-rider di Trackhouse saya izinkan untuk mengalahkan para rider di tim pabrikan. Selama itu adalah Aprilia, saya tidak masalah. Apapun ceritanya, yang penting kalian menyingkirkan dulu Marc Marquez. Intinya, Rivola berpikir bahwa yang penting 4 besar klasemen. Mau siapa yang jurdun, yang penting kalian di situ semua Aprilia. Terserah nanti siapa yang jurdun. Jadi ya, kita lihat nanti siapa yang jurdun, karena pada akhirnya ini adalah pabrikan Aprilia yang menang. Mau satelitnya kayak yang jurdun, mau tim pabrikannya kayak yang jurdun, mau Martinnya kayak, mau Marco Beznya kayak, bahkan Ai Oguranya kayak, mau Raul Fernandeznya kayak, yang penting Aprilia. Yang penting Marc Marquez-nya disingkirin dulu. Itu sih dia, terserah lu siapa yang mau jurdun, kurang-kurang kamu Jo, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, dia sempat ditanya soal Raul Fernandez. Jadi dalam interviewnya kemarin Raul Fernandez bilang yang bikin berbeda Aprilia ini adalah Fabiano Sterlacchini. Mereka punya direktur teknis. Jadi ditanyalah Rivola, katanya yang bikin berbeda di sini itu adalah Sterlacchini. Jadi bilang, oh iya, saya setuju. Ini adalah pilihan lain yang sangat saya banggakan. Saya senang dia mengatakan hal yang demikian karena saya sepakat dengan dia. Jadi Sterlacchini ini, kalau kalian runut-runut, kalau kalian ngintil gua udah lama, Sterlacchini ini adalah nggak dibuang oleh Ducati sih, dia hengkang dari Ducati ke KTM. Kalau nggak salah sama-sama Jack Miller ya, dulu-dulu. Barengan Guidotti, kalau nggak salah. Nah, Guidotti terdepak, Sterlacchini dibuang. Waktu itu, masih ingat nggak si Pete Bearer itu sempat bilang bahwa dia itu semacam apa sih? Homesick. Ya kayak gitulah. Intinya dibilang dia itu agak-agak malas kerja, malas nongol katanya, malas ketemu rider lah, apalah inilah itulah. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya itu gara-gara politiknya KTM. Nah ini kan udah gue bilang gara-gara kasusnya Maverick Vinales kemarin. Gosipnya dia itu semacam dijauhi oleh orang-orang di Austria, sehingga idenya dia itu nggak bisa diaplikasikan, sehingga apapun yang dia punya ide itu semacam dimentahin sama orang-orang di KTM. Dan katanya sih tersangkanya adalah Kurt Tripp. Kurt Tripp ini adalah pengembangnya motor KTM, sempat bergabung ke Honda, tapi pertengahan musim kemarin kayaknya langsung balik lagi ke KTM. Mungkin nggak dipakai di Honda, gua nggak ngerti juga. Tetapi katanya dia nggak cocok. Dia punya metode kerja apa gimana. Kan ini juga yang bikin Sterlacchini akhirnya nggak bisa kerja dengan bagus. Giliran dia dibuang, dinonjobkan, diambillah sama Aprilia. Ternyata Aprilia memanfaatkan dia dengan sangat baik. Dan dia sangat dihormati di Aprilia. Itulah kenapa si Raul Fernandez bilang, dia ini adalah hal terbaik yang terjadi sama Aprilia sebenarnya. Kalau dia nggak ada, mungkin Aprilia nggak sebagus ini, katanya Raul Fernandez. So, kita pindahlah ke tim terbaik, Trackhouse. Ini Trackhouse ini agak-agak lucu. Kalau kalian lihat postingannya mereka 2 hari lalu, 3 hari lalu, itu buka lowongan kakak. Pasang iklan lowongan. Dicari rider MotoGP. Ada linknya pula. Gue tuh sampai iseng-iseng ngeklik linknya. Dan ternyata itu ya syaratnya lu harus bisa bawa motor 350 km per jam. Lu paling nggak bisa bahasa Inggris sedikit, meskipun ya dia bilang apologizing itu ya di tahap yang masih bisa dimaafkan lah bahasa Inggris lu. Kemudian lu ya kalau bisa bahasa Italia lebih bagus lagi. Intinya adalah semua persyaratannya itu ya memenuhi syarat untuk Enea Bastian ini. Cuman maksud gua yang iklannya nggak kayak gitu juga kali. Intinya mereka bikin clue-clue untuk merekrut Enea Bastian ini dengan cara yang ya menurut gua itu kayak memancing kekesalan, tau nggak? Seolah-olah mereka nggak mau pakai Enea Bastian ini dan buka lowongan untuk rider lain gitu. Padahal sebenarnya dia punya persyaratan itu adalah untuk Enea Bastian ini sih. So, kita mulailah dari Ai Ogura. Dia DNF. Untuk pertama kalinya musim ini dia crash. Karena dia punya DNF terakhir kali itu adalah di kota. Itu juga bukan karena crash, tetapi gara-gara mesinnya mogok tiba-tiba kalau nggak salah. Kesalahan teknis. Dan itu adalah DNF pertamanya. Tetapi kalau soal DNF crash, ini adalah pertama kali. Jadi untuk pertama kalinya dia melakukan kesalahan selama balapan. Jadi dia bilang ya, crash itu adalah akibat dari kesalahan kecil. Saya sedikit menaikkan sudut kemiringan sambil mempertahankan tekanan rem yang sama. Ban depan saya terkunci dan saya terjatuh. Sayang sekali saya melakukan kesalahan seperti ini, tapi setelah start yang buruk, saya berusaha memperbaiki posisi yang sama sekali tidak mudah karena dia ada di belakangnya Marc Marquez kalau nggak salah. Pada tahap balapan itu, saya tidak cukup cepat dan saya memacu motor di tempat dan waktu yang
salah. Saya merasa bisa menjalani balapan yang jauh lebih baik, meskipun secara keseluruhan saya pikir akhir pekan ini positif. Saya tidak puas dengan diri saya sendiri karena cara saya menghadapi balapan tidak tepat. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari akhir pekan ini, jadi mari kita terus melanjutkannya. So, kita pindahlah ke pemenang balapan, Raul Fernandez. Ini dengan kemenangan Raul Fernandez, Aprilia resmi mencatatkan semua ridernya sebagai pemenang di musim ini, balapan panjang. Jadi, Raul Fernandez, ini adalah balapan yang jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Dari tikungan pertama, saya langsung bisa mulai mengendalikan situasi. Lalu saya melihat Jorge semakin mendekat dan saya pikir saya akan kembali memacu motor dengan keras. Saya rasa kami sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan saya pikir ini balapan yang sempurna. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya nggak aus-aus ban lu? Banyak yang bertanya, jangan-jangan dia pakai ori. Kagak ding, dia pakai KW1 itu. Jadi dia bilang, sesi pemanasan benar-benar membantu saya memahami batas sebenarnya dari ban belakang dan cara menggunakannya. Kemarin saya sangat kesal pada diri saya sendiri karena saya terlalu memaksakan diri karena dia crash. Hari ini saya lebih memahami apa yang bisa saya lakukan dengan ban. Dan saya menyadari bahwa saya bisa menggunakan tapak ban 58,5 mm. Kemudian saya beralih ke tapak ban yang lebih rendah, yaitu 59 mm. Ini yang gue bilang, somehow Sterlacini bisa mendapatkan cara untuk mengatur suhu ban, kemudian bisa mengatur tapak ban. Jadi lebar ban yang menapak di aspal itu bisa diatur. Itu saking hebatnya loh Sterlacini. Pantas Quartararo bilang Aprilia itu punya cara untuk bisa mengendalikan suhu ban. Jadi kalau lu sendirian udah nggak perlu lu nempel-nempel atau sengaja mundur untuk mengatur tekanan ban. Dia bisa, somehow, gue nggak tahu gimana caranya. Jadi dia bilang, saya pikir dengan memahami cara terbaik untuk menggunakan ban, saya juga bisa berhenti khawatir tentang grip ban dalam balapan jarak jauh. Jadi ditanyalah dia, lu kan adalah pembalap paling lama di Aprilia. Ya kalau dipikir-pikir, dia ini ada sejak RNF bergabung di Aprilia. Dia adalah rider pertamanya RNF. Jadi jelek-jeleknya tim sampai bagus-bagusnya tim itu dia yang jalani. Masih ingat waktu masih RNF itu sampai dia bilang, tahu nggak, yang baru dari kami boro-boro part kayaknya cuman ban yang baru. Saking nggak pernah dapat part baru dia di RNF. Setelah itu Trackhouse masuk dan jadilah dia anak kesayangannya Justin Marks. Jadi tahun pertamanya pun dia itu langsung diajak ke balapan NASCAR. Kemudian kalau nggak salah balapan ke 75-nya dia, itu adalah tahun pertamanya dia dengan Trackhouse, dan waktu itu American GP masih balapan ketiga kalau nggak salah, apa balapan keempat musim itu Justin Marks yang bawain dia kue. Cuman untuk start ke 75-nya dia. Itu saking disayang dia sama Justin Marks. Jadi ya kemarin dia mengetuk pintunya Tech 3, itu yang ternyata memang benar, dan itu katanya diveto sama KTM. Gosipnya dia itu bukannya nggak akur sama Brivio, tapi Brivio itu lebih memilih Maverick Viñales. Karena kan Viñales itu mantan rider Suzuki kemarin. Jadi karena Brivio katanya lebih memilih Viñales, dia juga mulai, ya udah gua ke Tech 3 aja. Dia ketuk pintunya Tech 3. Diveto sama KTM. Jadi ya Gunter Steiner juga karena tahu mereka punya masa lalu, ya udahlah daripada gua ribet, akhirnya nggak diambil. Nah, gara-gara itu namanya anak kesayangan Justin Marks, pas Brivio ditawarkan untuk pindah ke Honda. Jadi masuklah Guidotti bilang, udah tahan aja dia di sini. Pas Justin Marks mau tahan dia. Kurang lebihnya kayak gitu, tapi katanya memang benar bahwa dia mengetuk pintunya Tech 3 dan diveto oleh KTM. So, ditanyalah dia, lu kan rider paling lama nih di Aprilia. Jadi lu tahu sebenarnya apa kunci keberhasilannya Aprilia? Jadi dia bilang, sejak Fabiano Sterlacini bergabung di Aprilia, situasinya sedikit berbeda. Dia mulai mengerjakan detail-detail kecil dan mengerjakan masalah-masalah kecil yang saya alami sejak awal saya bergabung di Aprilia untuk menemukan solusinya. Kemudian Bezzecchi melakukan pekerjaan yang hebat musim lalu. Dia membuat perubahan kecil lainnya pada motor yang membuat motor ini semakin mudah dikendalikan. Saya ingat ketika 2 tahun lalu sangat sulit untuk mengelola keausan ban. Fabiano membuat perbedaan dalam detail-detail kecil ini. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya balas dendam karena kemarin lu crash, sekarang lu menang. Jadi dia bilang, ya ketika saya frustasi seperti kemarin, tim selalu memberi saya sesuatu untuk mengubah frustasi itu menjadi energi positif untuk menjadi lebih cepat. Kemarin misalnya saya terus berpikir sampai akhir tentang menggunakan ban medium, tetapi kemudian
saya stuck tanpa keyakinan bahwa saya sudah membuat pilihan yang tepat karena pada akhirnya dia pakai ban soft. Mungkin saya frustasi tentang hal ini di sprint race dan mungkin itulah kenapa saya terjatuh. Hari ini Davide Brivio selalu memberitahu saya sesuatu yang memungkinkan saya untuk memanfaatkan kejadian seperti ini untuk memberikan yang terbaik di atas motor. So, ditanyalah Justin Marks, ownernya Trackhouse. Ini mungkin karena dia jarang interview, sekali interview 4 lembar kakak skripnya. Jadi kita pilih-pilih aja lah ya. Intinya satu, dia senang karena Aprilia itu memberikan dia kepercayaan penuh untuk mendapatkan motor pabrikan dengan servis yang luar biasa. Jadi diperlakukan dengan sangat baik, sama baiknya dengan rider pabrikan. Sehingga dia memberi respect kepada Rivola dan Sterlacini. Jadi dia bilang, saya sendiri sih nggak terlalu terkejut dengan kecepatannya Aprilia karena memang mereka sudah berinvestasi sedemikian banyak untuk pengembangan motor. Dan saya juga senang karena ini adalah balapan pertama kami musim ini yang kami menangkan bersama Raul Fernandez. Pilihan dan keputusan kami untuk memperpanjang kontraknya itu terbukti adalah pilihan yang tepat. Nah, dia ini sempat ditanya soal Ai Ogura. Kalau lu memperpanjang Raul Fernandez, kenapa lu lepas Ai Ogura? Tahu nggak, dia agak sedikit getir soal ini. Udah gue bilang, Ai Ogura ini bergabung karena menjadi pilihannya David Brivio kemarin. Ketika ditanya soal kepergian Ai Ogura ke Yamaha, tahu nggak dia bilang apa? Dalam kasus Ai, saya pikir dia diberi kesempatan yang sudah dia inginkan sepanjang karirnya. Saya tidak tahu semua detailnya dan saya tidak tahu persis apa motivasinya. Mungkin kesempatan sebagai pembalap Jepang untuk balapan di pabrikan Jepang, saya tidak tahu. Tetapi apapun alasannya, itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya secara pribadi. Dia datang kepada kami memberitahu kami bahwa dia akan memilih jalan lain. Pada saat itu tidak ada negosiasi nyata untuk meyakinkan dia agar tetap tinggal bersama kami. Kami menghormati keputusannya. Salah satu yang selalu kami katakan sebagai perusahaan adalah bahwa di Trackhouse, misi dan proyek kami lebih besar daripada siapapun, termasuk saya. Ini adalah misi, ini adalah sebuah cerita. Pembalap, mekanik, dan sponsor boleh datang dan pergi, tetapi alasan kami untuk melakukan semua ini tetap sama. Kami mencintai olahraga ini dan kami percaya pada masa depannya. Tentu saja, dari sudut pandang kompetitif, kami menyesali melihat dia pergi. Tetapi itu tidak mengubah peluang yang kami lihat untuk Trackhouse dalam jangka panjang. Saat ini Ai balapan dengan sangat baik, motornya cepat dan satu-satunya yang kami fokuskan adalah memberikan kesempatan padanya untuk balapan. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk bertarung memperebutkan gelar tahun ini. Jadi ya memang kalau tahun depan kan lu udah ke Yamaha ya, boro-boro untuk bisa memperebutkan gelar. Kalau lu bisa masuk 5 besar aja udah syukur alhamdulillah. Jadi ya sama Justin Marks ya, lu maksimal aja di sini. Kita tahu lu bakal pergi, tapi manfaatkan semua yang lu miliki karena tahun depan lu udah ganti motor ya, itu pilihan lu. Kita udah nggak bisa maksa, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, akhirnya ditanyalah dia, ini kan lu adalah tim Amerika nih, sementara MotoGP juga sangat mengincar pasar Amerika. Emang gak ada calon bintangnya Amerika gitu yang lu incer-incer? Tahu nggak dia bilang apa? Dan ini menarik menurut gua. Sorry, ini agak panjang. Dia bilang, satu hal yang saya tidak ketahui ketika kami bergabung ke MotoGP adalah kesepakatan dengan Liberty Media di balik layar. Jadi dia nggak tahu bahwa Dorna itu lagi berunding sama Liberty Media ketika dia bergabung ke MotoGP. Karena, sorry tuh saya sudah gue bilang, Trackhouse ini kayaknya udah gue bahas 2 atau 3 tahun lalu ya di podcast. Trackhouse ini kalau secara politik, ownernya itu agak sedikit berseberangan secara politik dengan Liberty Media. Makanya dia bilang, satu hal yang saya tidak ketahui ketika kami terjun ke MotoGP adalah kesepakatan Liberty Media sedang berjalan di balik layar. Saya tidak menyadarinya. Dan ketika kami mendengar tentang Liberty Media, kami sedikit memperlambat langkah kami karena strategi apapun yang dimiliki oleh Liberty Media untuk pengembangan olahraga ini di Amerika Serikat, kami harus selaras dengan mereka. Jadi sekarang strategi itu mulai terbentuk. Kami mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Liberty ingin mempromosikan dan mengembangkan MotoGP di Amerika Serikat. Saya berbicara dengan orang-orang di Liberty dan saya terus memberitahu mereka, kami perlu menjadi mitra Anda dalam strategi Amerika. Ada banyak percakapan yang sedang berlangsung dan banyak hal yang sedang kami kerjakan, tetapi intinya adalah ada ratusan juta orang di Amerika Serikat dan sebagian besar dari mereka hanya sedikit yang mengetahui tentang MotoGP. Untuk pembalap Amerika, saya tumbuh sebagai penggemar berat Nicky Hayden. Bagi kami, tujuan utama adalah memenangkan MotoGP dengan pembalap Amerika di motor kami. Masalahnya adalah saat ini di Amerika Serikat
lihat kami tidak memiliki dukungan seperti itu. Infrastruktur untuk menghasilkan talenta semacam ini masih belum cukup berkembang. Jadi, kami ingin membantu mengidentifikasi dan mengembangkan pembalap-pembalap tersebut. Tetapi ini mungkin proyek yang akan memakan waktu paling lama dari semua proyek yang ada di depan kami. Karena juara MotoGP Amerika berikutnya mungkin masih berusia 3 tahun sekarang. Hah? Gue tuh bingung, 3 tahun itu siapa punya anak yang dia bahas coba. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget, itu juga udah gua korting-korting kakak. Ingat, untuk podcast suka-suka nggak ada ya. Kita hanya akan ada podcast normal seperti ini di seri balapan. Jadi kalau jeda race itu akan jadi live podcast colongan dan nggak ada podcast normal. Jadi member premium yang akan mendapatkan privilege untuk jeda race. Karena gua nggak mau bikin susah admin akun untuk ngedit-ngedit ini aja. Udah pasti dia bakal kelengar ngeditnya. Time guys, jangan lupa member premium kita live podcast colongan mungkin hari Kamis atau hari Senin, kita lihat aja nanti. Bye bye.